bonggolan yang sudah keluar tunasnya atau bonsai ya, bisa disebut bonsai, dengan tunas yang sudah besar-besar terus disambung dengan entres, bisa besar kemungkinan akan keluar bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Si Awit Tanaman. Kali ini saya akan memberikan atau men-share grafting ya, grafting di bonggolan CBR atau Caroline Black Rose. Akan saya sambung dengan entres. Ya, ini saya sambung dengan entres dari tunas yang sudah tumbuh di batang rootstocknya. Nah, ini jenis CBR ya, atau dongkelan. Saya akan sambung di tunas airnya dengan beda-beda jenis. Ini saya lapisin dulu dengan parafilm untuk menghindari air masuk atau cepat kering. Ini metode yang saya gunakan seperti ini. Jadi ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Tapi dengan metode cara sambung ini untuk pembibitan rootstock yang sudah tumbuh tunasnya dengan disambung melalui tunas pada rootstocknya, itu kecenderungan hidup itu lebih tinggi karena akar memang sudah keluar ya. Jadi ketahanan dari sambungan itu lebih lama. Beda dengan jenis yang rootstock tanpa keluar akar dulu langsung di grafting. Kalaupun tunasnya pecah, belum tentu akarnya itu ada. Jadi itu yang bisa menjadikan tanaman anggur itu kerdil, tidak bisa besar dikarenakan akarnya tidak ditumbuhkan dulu atau tidak disemai dulu akarnya sampai keluar tunasnya. Kecuali kalau misalkan tunasnya sudah keluar, tunasnya dibuang, di grafting, itu juga bagus, juga nggak apa-apa. Gunakan silet atau cutter yang tajam ya untuk proses grafting. Jadi untuk menghindari istilahnya itu serabut-serabut yang ada di entres itu berhambur-hamburan gitu loh. Tapi dengan cutter yang lebih tajam itu langsung presisi, tidak ada serat-serat tanaman yang itu istilahnya berhamburan gitu. Nah, ini salah satu samping yang di cutter kecil, salah satu samping di cutter besar. Nah, kita akan coba, mungkin pemirsa di rumah mendapatkan istilahnya pengalaman atau wawasan lagi tentang grafting pada tunas air. Nah, ini dipotong separuh aja, jangan sampai terputus. Oke, baru kita masukkan, sisipkan entres kecil ya, termasuk ya, harus sesuai dengan tunas air yang disambung. Nah, ini sudah. Langkah selanjutnya kita
ditutup dengan parafilm. Jangan menggunakan plastik yang lebih keras dari parafilm ya, seperti plastik grafting itu jangan, karena tunas air tersebut sangat lembek sekali ya, mudah rusak. Kalau misalkan memakai lakban atau plastik yang untuk crafting itu otomatis tekanan dari plastiknya lebih keras. Jadi saran saya menggunakan parafilm. Ini prosesnya bisa dilihat. Oke. Semoga bisa ini ya, bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kalau misalkan beli bonggolan yang sudah keluar tunasnya atau bonsai ya, bisa disebut bonsai, dengan tunas yang sudah besar-besar terus disambung dengan entres, bisa besar kemungkinan akan keluar bunga. Keluar bunga. Jadi dengan ukuran bonsai batang rootstocknya itu bisa berbuah lebih cepat. Itu dari keunggulan dari bonsai atau bonggolan-bonggolan yang sudah keluar tunas terus kita sambung dengan entres, ada kemungkinan bisa keluar bunga. Nah, ini akan keluar pecah. Setelah nanti tunasnya pecah, daun tersebut dipotong, jadi aliran nutrisinya itu masuk ke sambungan semua. Jadi enggak, istilahnya nanti bawaan daun dari rootstock tersebut harus dipotong. Nah, ini lalu ditutup dengan plastik terus diikat untuk menghindari kelembaban ya, kelembaban dengan suhu yang dingin yang akan menyebabkan dari entres itu gosong atau lapuk atau menghitam. Nah, ini akan saya sambung dengan 3 macam jenis ya, akademik, trans, terus dan akademik. Rencananya saya sambung 3 entres, 2 akademik, 1 entres. Sama juga ini prosesnya, diisolasi lagi dengan parafilm lalu nanti disambung. Oke, untuk mempercepat akan saya skip dulu ya, istilahnya saya percepat di video ini. Oke, ini proses sambung kembali. Ini bisa diperhatikan ya, prosesnya sisipkan pada tunas airnya dengan mata tunas menghadap ke keluar, jangan menghadap ke dalam. Lalu kita ikat dengan parafilm. Cukup mudah kan teman-teman di rumah? Barangkali teman-teman di rumah minat dengan tanaman anggur, tapi istilahnya berbuah dengan cepat. Saran saya cari bonggolan
lalu keluarkan tunasnya. Setelah itu sambung di tunasnya. Kemungkinan besar keluar bunga atau tidak memakan waktu 6 bulan sudah berbuah. Jadi banyak peminat-peminat para pengangguran yang berkebun dengan anggur ataupun istilahnya ingin menikmati buah anggurnya lebih cenderung membeli bonggolan ya, bonggolan bonsai atau bonggolan besar juga nggak masalah. Yang penting rootstocknya itu sudah berakar banyak. Dengan bonggolan besar akan lebih mudah ketika sambungan entres berhasil, dia akan membawa bunga. Dan 3 bulan setelah keluar bunga, tanaman buah anggur siap dinikmatin. Nah, ini usahakan untuk pelilitan dengan parafilm ini jangan terlalu kencang, tapi sekuat dari parafilmnya. Setelah itu kita sungkup dengan plastik biasa untuk menghindari lembab dari luar yang akan mengakibatkan entres sambungannya itu busuk atau menghitam, akhirnya gagal sambung. Butuh ketelatenan ya. Kalau misalkan yang masih baru atau tahap awal, setengahnya ini bisa menjadikan belajar untuk lebih bersabar. Seperti itu. Karena memang tanaman itu butuh kesabaran dalam merawatnya terutama ya. Oke. Oh iya teman-teman. Kebetulan ini saya bonggolan ini saya beli di ini ya, di Facebook ya, di grup anggur seharga 110.000 dengan jenis CBR, belum termasuk ongkir ya. Jadi kemarin saya sampai rumah dengan ongkir itu sekitar 154.000. Lumayan juga buat teman-teman kalau misalkan pengen keunikan dari pohon anggur, syukur-syukur bisa berbuah dengan menggunakan dongkelan anggur. Walaupun buah anggurnya nanti akan dibuahkan di bonsai sedikit, tapi punya nilai keunikan dan seni tersendiri ya teman-teman. Tapi memang kalau misalkan skalanya besar, pengen banyak ya sudah, jadi pakainya yang lebih gede lagi dongkelannya. Ini saya coba untuk sambung pucuk ya. Jadi saya ambil pucuk entres dari akademik, akan saya sambung di tunas bonggolan ini yang besar ini. Sarannya juga sama, istilahnya kupas sisi depan belakang, sisi yang depan besar, sisi yang belakangnya lagi seperempatnya. Jangan semua dipotong besar-besar. Usahakan ya jangan ada serabut ketika memotong. Itu akan mempengaruhi aliran nutrisi dari kambium ke entres yang disambung. Oke, kita cari dulu dengan batang yang cocok untuk disambung dengan
entres yang ketiga. Nah, mungkin ini di sini cocok saya sambung sisip aja di samping, jangan di ujung. Kalau di samping ada mitos juga, kalau di samping itu kebanyakan itu berhasil dibandingkan dengan sambung grafting di atas. Saya juga pernah ngalamin ketika grafting itu hampir semuanya yang saya sambung sisip di rootstock itu berhasil ketimbang sambung entres di ujung rootstock. Itu menurut saya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman pribadi sendiri, karena jam terbang pengangguran itu semakin tinggi itu semakin istilahnya master gitu. Jadi ada mitos juga kalau misalkan sambung entres tanpa disungkup juga ada berhasil. Ada juga yang tidak disungkup itu salah katanya. Ada juga yang tanpa disungkup juga banyak yang berhasil, yang disungkup juga banyak berhasil juga gitu. Jadi semuanya itu kembali ke teman-teman semua, gimana jam terbang, cara merawat dan cara bertindak pada tanaman yang teman-teman lakukan. Oke, mungkin cara sambung untuk kali ini pada bonggolan bonsai CBR cukup ya. Kalaupun ada pertanyaan silakan komen di bawah. Butuh dukungan dari teman-teman semua untuk support channel saya ini. Kalaupun suka klik like saja, kalaupun nggak suka ya sudah, nggak apa-apa. Kalaupun ada waktu ataupun ingin mendapatkan informasi selanjutnya dari saya, klik subscribe dan like, share ke dinding Facebook teman-teman sekalian. Itu aja, nantikan video-video tentang tanaman akan saya upload di channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, teman-teman subscriber semua. Terima kasih. Saya akhiri untuk sesi kali ini penyambungan bonggolan dengan 3 entres pada tunas air. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.